apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan peserta pilkada, KPU melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kabupaten Langkat menjadi tuan rumah cabang olahraga Sambo. Olahraga bela diri unik Sambo akan dipertandingkan di PON ke-21. Mengolah rumput menjadi sedotan, inovasi ramah lingkungan dan menghasilkan cuan. Kita ke informasi pertama, ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera Batu Jomba, Tapanuli Selatan pada Senin pagi. Kemacetan disebabkan oleh longsornya sebagian bahu jalan yang jadi akses penghubung Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem buka tutup arus kendaraan. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Batu Jomba di Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan pada Senin pagi. Kemacetan sepanjang 5 km ini terjadi dari arah Medan menuju Padang, Sumatera Barat maupun arah sebaliknya. Kendaraan di tempat ini tertahan di Jalan Nasional Batu Jomba sejak hari Minggu malam. Sebagian kendaraan bahkan menunggu hingga 6 jam sebelum bisa melintasi ruas jalan yang rusak ini. Genangan lumpur mulai menutupi ruas jalan sepanjang 30 meter sejak 5 hari lalu. Namun dalam 2 hari terakhir, kondisi tersebut semakin parah menyusul longsor yang terjadi pada sebagian bahu jalan. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas akhirnya terguling. Agar dapat melintas dengan aman, pengendara dapat meminta bantuan jasa tarik kendaraan yang ditawarkan oleh warga setempat dengan upah antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Menurut Kasat Lantas Tapanuli Selatan, kemacetan sudah terjadi sejak 5 hari terakhir. Akses jalan akan lumpuh total jika intensitas hujan semakin tinggi, apalagi jika diperparah dengan ketidakpatuhan para pengendara. Tepatnya di Batu Jomba. Ini hari yang kelima kita berada di sini. Berhubung untuk di Batu Jomba sendiri karena setiap harinya hujan. Jadi untuk kendaraan tidak bisa melintas seperti mana biasanya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan yang melintas Batu Jomba untuk mendengarkan arahan petugas. Karena jalur ini kita buka tutup sembari kita perbaiki dengan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon sekali lagi kerjasama yang baik. Satu kuncinya, bersabar dan dengarkan arahan petugas. Ya, untuk kemacetan sendiri kan udah berapa panjang saatnya? Untuk kemacetan khususnya dari kota, dari Padang Sepediban menuju ke bawah, hanya 10 mobil tinggal di atas. Yang dari bawah mau ke atas, perbatasan dengan masjid yang di bawah menuju PLTA. Berarti ada 2 atau 3 kilo ya? Kurang lebih 2 atau 3 kilo. Kerusakan jalan lintas Sumatera Batu Jomba sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada penanganan yang serius. Kerusakan jalan sepanjang 30 meter sudah berkali-kali mengakibatkan kecelakaan tunggal maupun kendaraan gagal menanjak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Nggak ngegas, dia nggak mampu ini. KPU mempersiapkan tahapan pemeriksaan kesehatan untuk para peserta pilkada serentak. KPU melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Semua peserta pilkada di Sumut wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan setelah mendaftarkan diri ke KPU. Salah satu dalam tahapan pilkada adalah pemeriksaan kesehatan untuk para calon gubernur, bupati atau wali kota. Persiapan yang dilakukan oleh KPU adalah mengumpulkan 22 perwakilan KPU untuk setiap daerah di Sumatera Utara untuk melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik Medan. Rencananya semua peserta pilkada akan melakukan pemeriksaan kesehatan pasca pendaftaran mereka ke kantor KPU setempat.
Rumah Sakit Adam Malik Medan telah mempersiapkan 30 orang dokter ditambah staf perawat pada pemeriksaan kepala daerah. Pemeriksaan kesehatan mencakup beberapa tes seperti MRI pada bagian kepala. Pemeriksaan ini dianggap penting untuk memantau kesehatan para calon selama masa jabatannya. Bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, calon wali kota dan bupati dan calon bupati. Insya Allah kami telah menyiapkan tim sekitar dokternya 30 orang, itu juga ada dibantu dengan staf-staf yang lain agar pelaksanaannya berjalan lancar. Pemeriksaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya adalah termasuk MRI. Pemeriksaan kesehatan bagi para calon kepala daerah akan berlangsung pada 27 Agustus hingga 2 September mendatang. Pemeriksaan kesehatan yang itu dilaksanakan sampai pada tanggal 2 September 2024. Nah, kira-kira dalam teknis pelaksanaannya, bila ada bakal pasangan calon yang telah mendaftar di hari pertama, tanggal 27 Agustus, maka di tanggal 28 sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan ini wajib diikuti oleh calon peserta pilkada dari 22 kabupaten kota serta calon gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Muhammad Amdani melaporkan dari Medan. Puji dan syukur kita Ya, jelang pelaksanaan PON ke-21, sejumlah persiapan venue cabang olahraga PON hingga kini terus dikebut. Salah satunya venue cabur sambo yang akan dilaksanakan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat. Nah, apakah Anda tahu cabang olahraga sambo? Berikut liputannya. Pengerjaan beberapa venue atau tempat pertandingan pelaksanaan PON ke-21 Sumut dan Aceh masih terus dikebut. Kabupaten Langkat terpilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan PON ke-21 untuk cabang olahraga sambo. Sambo adalah olahraga unik yang berasal dari Rusia. Sambo termasuk cabang olahraga bela diri yang menggabungkan teknik gerakan jiu-jitsu, judo, gulat hingga tinju. Atlet sambo boleh melakukan semua cara untuk menjatuhkan lawannya. Pelaksanaan cabur sambo akan dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat di Stabat. Renovasi gedung olahraga tengah dikebut pengerjaannya. Beberapa unit bangunan baru juga dibangun untuk atlet dan ofisial. Pemda juga menyiapkan penyediaan homestay di sekitar lokasi untuk tamu yang berasal dari luar kota. Pengerjaan renovasi Gor Langkat untuk venue sambo PON ke-21 diperkirakan akan selesai pada 31 Agustus mendatang. Sedangkan untuk akomodasi dan transportasi seluruh kontingen ditanggung sepenuhnya oleh PB PON. Masalah venue, sampai saat ini venue yang sudah kita kerjakan sudah hampir rampung dan telah siap digunakan saat pelaksanaan PON nanti, yaitu tanggal 16 sampai 19 yang dilaksanakan di Gor Stabat. Kemudian yang kedua yaitu masalah penyambutan kontingen-kontingen dari datang ke Kabupaten Langkat. Kita siap menyambutnya sebagaimana biasanya kita menyambut tamu-tamu yang dari luar yang hadir di Kabupaten Langkat. Pemkab Langkat terus memantau kesiapan pelaksanaan PON. Penyambutan secara resmi kedatangan kontingen PON ke-21 dari berbagai daerah untuk cabur sambo juga tengah dipersiapkan. Pelaksanaan pertandingan sambo akan dimulai pada 16 hingga 19 September mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.